Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hari ini berkumpul di pertemuan kali ini. Tidak lupa pula salawat bagi salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah ibu-ibu, langsung saja ya hari ini kita mulai diskusi kita kali ini akan membahas mengenai pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Karena penelantaran dan eksploitasi anak kalau misalnya di Indonesia ini masih cukup tinggi ya ibu-ibu ya. Bisa kita lihat aja seperti di kota-kota besar masih banyaknya anak-anak terlantar, masih banyak anak-anak yang dieksploitasi seperti bisa jadi pengamen, itu salah satu bentuk dari eksploitasi. Baiklah ibu-ibu, kita diskusikan dulu nih mengenai apa itu pengertian penelantaran anak. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau coba menjawab untuk sama-sama kita diskusikan apa itu pengertian dari penelantaran anak. Bagaimana? Menyuruh anak menjual permen di jalan. Itu boleh, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya untuk berjualan koran itu Bu, itu bisa lebih ke eksploitasi terhadap anak. Nanti kita akan membahas juga mengenai eksploitasi terhadap anak ya. Jadi kita diskusikan dulu mengenai pengertian penelantaran anak. Di sini udah ada flipchart untuk kita sama-sama belajar ya Ibu. Saya juga masih belajar. Menurut di sini penelantaran terhadap anak itu adalah penelantaran itu ketika tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Kalau misalnya kebutuhan dasar anak ini sebenarnya kalau misalnya penelantaran anak ini bisa terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja ibu-ibu. Misalnya saja dari bentuk fisik, baik secara fisik ya. Di sini penelantaran secara fisik itu misalnya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kan banyak kalau kita lihat orang tua yang nggak hanya orang tua ya, karena ini bisa terjadi di mana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja ibu-ibu. Bisa dilakukan oleh orang tua, bisa dilakukan oleh keluarga, bisa dilakukan oleh pembantu, bisa dilakukan oleh guru dan masih banyak yang lainnya. Contoh penelantaran secara fisik ini, misalnya pengertian penelantaran anak yaitu bisa kita lihat di sini di flipchart ibu-ibu, yaitu penelantaran anak itu adalah ketika tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Kalau misalnya secara fisik ya ibu-ibu, penelantaran anak itu bisa contohnya ada di sini beberapa yang kita berikan. Kalau untuk fisik, contohnya misalnya tidak memberikan makanan kepada anak, tidak menyediakan kebutuhan dasar anak, misalnya sandang, pangan, papan. Tidak memberikan anak makanan yang bergizi, tidak memberikan anak tempat tinggal yang layak, tidak memberikan anak pakaian yang layak. Itu merupakan penelantaran anak dari segi fisik. Kalau misalnya dari segi psikis bisa dikategorikan misalnya bisa dicontohkan misalnya anak tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan kesehatan, misalnya anak tidak dikasih ke sekolah, tidak disekolahkan, dan saat anak sakit misalnya atau tidak diimunisasi saat anak bayi, itu salah satu penelantaran terhadap anak. Tidak membawa anak ke posyandu dan tidak memberikan anak makanan yang seimbang, itu juga termasuk dalam penelantaran terhadap anak ya ibu. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan yang harusnya mereka penuhi. Karena misalnya nih dengan
misalnya kita tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi anak. Di sini anak kita nggak tahu bagaimana perkembangan anak, tidak tahu bagaimana tumbuh kembang anak. Sama dengan misalnya kita berarti tidak memberikan kasih sayang terhadap anak kita, tidak ingin tahu apakah anak kita sehat atau tidak, begitu ya ibu. Lalu tidak mendukung pendidikan anak. Pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak ya ibu, agar anak-anak nanti kedepannya sukses baik bagi dia sendiri, bagi lingkungannya. Jadi pendidikan ini sangat penting ya ibu. Secara psikis juga bisa kita lihat dari kasih sayang, memberikan kasih sayang. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kita kepada anak. Karena apa? Saat kita menyayangi anak kita dengan tulus, dengan ikhlas, maka anak kita tumbuh kembangnya itu akan baik. Ini juga akan berdampak baik terhadap perkembangannya nanti. Selanjutnya dari segi rohani, penelantaran anak dari segi rohani itu bisa misalnya dengan kita tidak mengajarkan anak mana yang baik, mana yang buruk, sehingga anak kita nantinya akan berperilaku tidak baik. Karena apa? Dia tidak memahami mana nih perbuatan yang boleh dia lakukan atau perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Dan kita juga tidak memberikan contohnya, kita tidak mengantarkan anak-anak kita ke tempat ngaji saat dia sudah mulai memahami bagaimana pentingnya membaca Al-Quran bagi dia. Begitu ya ibu-ibu. Terus yang selanjutnya penelantaran secara sosial. Nah, penelantaran secara sosial ini misalnya tidak mengajarkan untuk anak menghargai orang lain dan tidak memberikan kesempatan anak untuk berhubungan dengan orang lain. Ini penting ibu-ibu. Kenapa? Karena anak itu butuh bermain, anak itu butuh pergaulan untuk sama tetap tujuannya adalah untuk bagaimana tumbuh kembang anak. Jadi semua dari sesi yang kita pelajari sesi 1 sampai sekarang ini udah sesi ke-4, semuanya adalah penting untuk bagaimana tumbuh kembang anak, begitu. Selanjutnya, dari sini gimana nih dari contoh-contoh ini? Apa ibu-ibu punya contoh yang lain mungkin? Penjualan anak. Kalau penjualan anak ibu-ibu itu nanti masuk ke dalam kategori eksploitasi anak ya. Nanti kita sama-sama diskusikan juga. Tapi berkaitan juga penjualan anak terhadap penelantaran, karena dengan kita menjual anak berarti kita kan tidak merawat anak kita dengan baik, kita tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Itu termasuk juga dalam penelantaran. Jadi ibu-ibu banyak akibat yang ditimbulkan dari penelantaran ini bagi anak ya. Di sini ada beberapa contoh akibat dari penelantaran, yaitu putus sekolah. Karena orang tuanya karena kita menelantarkan anak tidak mementingkan pendidikan untuk anak, maka yang akan terjadi adalah anak putus sekolah. Terus kurang gizi ini terjadi saat kita menelantarkan anak kita dengan misalnya tidak memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Terus celaka, luka, sakit, digigit binatang, sering ketakutan, kemampuan berbahasa anak rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah, dan semua akibat ini adalah ibu-ibu efek dari penelantaran yang kita lakukan terhadap anak. Inilah ibu-ibu beberapa penyebab dari akibat dari penelantaran anak. Selanjutnya bagaimana nih cara kita untuk mencegah penelantaran itu? Bisa mungkin ibu-ibu tolong dibacakan biar sama-sama kita itu berpartisipasi dalam diskusi ini. Siapa yang mau coba baca? Ibu Bila mungkin bisa tolong Bu. Memenuhi kebutuhan dasar anak, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak,
penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, ini cara untuk mencegah penelantaran. Nah, kita bahas, kita tidak membahas semuanya ibu-ibu ya, karena waktunya singkat. Salah satu caranya yang bisa kita lihat yaitu menitipkan anak di keluarga yang dapat dipercaya pada orang tua atau kerabat saat kita tidak di rumah. Jadi ibu-ibu, kita kan nggak mungkin nih saat kita ada kegiatan, saat kita pergi meninggalkan anak sendirian di rumah. Kan kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi pada anak. Karena itu kalau kita meninggalkan anak sendirian itu udah termasuk dalam penelantaran anak ya ibu ya. Maka sebaiknya titipkan saja anak kepada keluarga, atau jika di tempat kerjanya ada tempat penitipan anak, kita bisa titipkan anak di sana. Begitu ibu ya. Yang selanjutnya adalah mengenai eksploitasi anak. Nah, ibu-ibu tadi kan banyak nih menyebutkan contoh-contoh yang saya bilang kalau itu masuk ke dalam eksploitasi anak. Apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak itu lebih ke memanfaatkan anak ya ibu, memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan, baik itu keuntungan ekonomi maupun material maupun imaterial. Kalau di sini kita juga bisa lihat nih, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas. Nah, di sini maksudnya tanpa persetujuan anak. Jadi eksploitasi anak ini erat ya ibu-ibu, kaitannya dengan mendidik anak. Misalnya ibu-ibu nih punya toko, jadi ibu-ibu mau ngajak anaknya ke toko gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu melakukannya dengan terpaksa, misalnya ibu maksa nih, kamu harus ke toko, harus jaga toko, bantu emak, itu termasuk eksploitasi anak ya ibu-ibu, karena itu masuk dalam tindakan pemaksaan tanpa persetujuan anak. Tapi seandainya misalnya kita memberi pengertian dulu kepada anak gitu, kalau maksud kita mengajak anak ke situ agar anak itu bisa membantu ibunya, bisa belajar mandiri. Nah, itu udah masuk kategori bisa ini mengajari anak ya ibu-ibu. Jadi eksploitasi anak ini banyak sekali terjadi di Indonesia ibu-ibu. Contohnya mungkin ibu-ibu bisa melihat dari kartu ini ya yang sudah saya berikan. Ada beberapa contoh di situ. Salah satunya adalah apa? Anak-anak yang dipaksa orang tuanya untuk menjual koran. Kan ada di situ ibu-ibu mungkin nanti bisa memahami dari cerita situ. Terus ada yang dipaksa bekerja, ada yang malah ada yang sampai dijual oleh ibunya, oleh orang tuanya. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan ya ibu-ibu, karena ini termasuk dari eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini bisa kita bagi menjadi 3, yaitu pemanfaatan tubuh anak. Misalnya ini untuk seperti anak-anak yang dijual misalnya ya, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Nah, ini memanfaatkan tubuh anak seperti yang misalnya kan sering kita lihat nih di lampu merah, orang tua membawa anaknya untuk mengemis. Nah, itu ibu-ibu salah satu contoh eksploitasi terhadap anak. Yang kedua, pemanfaatan kepolosan dan keluduan anak. Misalnya orang tua nih punya hutang dan dia punya anak masih di bawah 18 tahun, atau misalnya misalnya di bawah 18 tahun. Nah, untuk membayar hutangnya ini anaknya misalnya dinikahkan dengan orang itu. Nah, itu termasuk dari eksploitasi anak. Terus yang ketiga, pemanfaatan tenaga anak. Misalnya orang tua seperti dalam kartu yang sudah dibagikan, ada cerita di situ orang tuanya menjadi tukang pemecah batu. Nah, dia mengajak anaknya
misalnya diajak secara paksa, nah itu termasuk ke dalam eksploitasi anak ya ibu-ibu. Akibat dari eksploitasi anak ini adalah apa nih? Misalnya gara-gara dia bekerja, sekolahnya putus, dia tidak pergi sekolah, begitu ya. Akibat dinikahkan, sekolahnya putus, perkembangan anak juga nantinya akan terganggu, dia akan malu, dan dia tidak akan mempunyai lagi rasa percaya diri. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak memiliki nasib yang sama dengan teman-teman sepermainannya. Selain itu, akibatnya adalah anak bisa berpotensi kembali mengulangi eksploitasi yang dialaminya itu nantinya ke depannya saat dia mungkin mempunyai anak juga. Di sini banyak ya ibu akibat dari eksploitasi, yaitu anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, anak terkena PMS, misalnya penyakit menular seksual. Ini dikarenakan anak yang dinikahkan secara paksa. Terus anak kehilangan percaya diri seperti yang saya bilang tadi. Anak dapat terluka, anak tidak punya waktu untuk bermain. Kenapa? Karena waktunya itu sudah kita beli, waktunya itu sudah kita pakai untuk memperoleh keuntungan. Misalnya kita suruh dia berjualan, berarti kan dia tidak punya lagi nih waktu dia untuk bermain. Karena itu dia akan kehilangan waktunya untuk bermain. Anak akan stres dan anak akan terpisah dari keluarga. Bagaimana cara untuk mencegah eksploitasi? Ada beberapa cara, yaitu mengupayakan anak tetap ke sekolah. Jadi ibu, karena sekolah ini sangat penting, jadi kalau bisa kita tidak memanfaatkan anak untuk kepentingan kita ya ibu ya. Anak itu adalah waktunya bermain, waktunya untuk sekolah, untuk mencari ilmu. Terus yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Dan ada banyak lagi nih bu, beberapa contohnya di sini. Luangkan waktu untuk bercerita dengan anak, terus kenali guru sekolah atau guru ngaji, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah ini, tidak menjaminkan anak untuk hutang seperti yang tadi saya bilang, contoh-contoh eksploitasi yaitu menikahkan anak untuk membayar hutang ya ibu. Terus yang terakhir, baiklah ibu-ibu, mungkin kita akan mencoba diskusi kembali mengenai ini, karena ini juga banyak sebenarnya yang harus kita diskusikan dengan berbagai contoh-contohnya, berbagai cara-cara untuk mencegah eksploitasi anak. Bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya mungkin. Yang penting yang harus kita ingat adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran terhadap anak. Itu yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa hak-hak dasar anak itu yang harus kita penuhi, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya ibu. Terus sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan material maupun non material itu adalah yang dinamakan eksploitasi anak. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Intinya ibu-ibu, kalau kita menyayangi anak kita, kita sudah diberikan kepercayaan oleh Allah. Intinya ibu-ibu, kita harus menyayangi anak-anak kita. Hindarkan anak kita dari penelantaran dan eksploitasi. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang tua ya, ibu-ibu ya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini saja diskusi kita. Apa ada yang ingin didiskusikan lagi? Tidak ya. Baiklah, kita coba diskusi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.